Assalamualaikum, Wilujeng Engking, kumaha damang? Mudah-mudahan anak-anak sadayana sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar kepangajaran 5 materi tentang sasarwaan atau kecap saharti sinonim. 2. Babalikan kecap sabalikna antonim. Sasarwaan disebut oge kecap saharti atau sinonim. Sasarwaan nyaeta kecap anu wanguna beda tapi mibanda harti anu sarwa. Persamaan kata disebut juga sinonim. Sinonim adalah kata yang dalam penulisannya berbeda tetapi mempunyai makna atau arti yang sama. Contoh, sinonim pinter sama dengan calakan. Penulisannya berbeda antara pinter dan calakan. Tapi artinya atau maknanya baik pinter atau calakan itu sama, yaitu pandai. Jadi sekali lagi ingat, sinonim itu atau kecap saharti itu dua kata yang penulisannya berbeda tetapi mempunyai arti yang sama. Baiklah anak-anak, ini ada contoh sinonim lainnya. Coba anak-anak perhatikan. Sinonim dari kembang adalah kusumah, artinya sama-sama bunga. Lihat penulisan kembang dan kusuma berbeda. Kemudian sinonim mengadangukeun mirengkeun. Ya, penulisannya juga berbeda tetapi artinya sama, yaitu mendengarkan. Sinonim sulit yaitu susah, penulisannya juga berbeda tetapi artinya sama, yaitu sukar. Sinonim calik yaitu diuk, penulisannya juga berbeda, artinya adalah sama-sama duduk. Sinonim meser ngagale, lihat penulisannya juga berbeda tetapi keduanya mempunyai arti yang sama. Baik meser ataupun ngagale artinya membeli. Sinonim gampang babari, yaitu penulisannya juga berbeda, artinya sama, yaitu mudah. Sinonim bumi, yaitu imah, juga penulisannya berbeda, tetapi artinya sama-sama, yaitu rumah. Sinonim sare, yaitu kulem, artinya tidur. Sinonim neda, yaitu tuang, artinya makan. Sinonim getol, yaitu daekan, artinya rajin. Nah, itu dari penulisannya berbeda. Nah, itu dinamakan sinonim. Kenapa? Karena dua kata penulisannya berbeda tetapi mempunyai arti yang sama. Nah, kita coba perhatikan anak-anak. Kita coba lihat ya penulisan sinonim dalam kalimat. Dari kata kembang dan kusuma. Kira-kira bagaimana ya kalimatnya? Kalimat yang pertama, kembang di pot kerligar. Kemudian kalimat yang keduanya, kusuma di taman kerligar. Artinya sama-sama kembang dan kusuma ini adalah bunga. Kemudian kalimat yang kedua, kita membuat kalimat dari kata sinonim ngadangukeun yaitu mirengkeun. Kalimatnya seperti ini. Bu Ani nuju ngadangukeun radio, Asep keur mirengkeun radio. Artinya sama-sama ngadangukeun jeung mirengkeun, mendengarkan. Kemudian kita buat kalimat dari kata sinonim calik dan diuk. Kalimatnya seperti ini. Ibu calik dina kursi, ibu duduk di kursi, abdi diuk dina kursi, saya duduk di kursi. Nah, itu adalah contoh
sinonim dalam bentuk kalimatnya. Baiklah, selanjutnya anak-anak kita ke materi kecap babalikan disebut antonim. Kecap babalikan nyaeta dua kecap atawa leuwih anu boga harti lalawanan. Kata kebalikan disebut antonim. Kata kebalikan adalah dua kata atau lebih yang mempunyai arti berlawanan. Nah, kalau kecap babalikan ini biasanya disebutnya dengan kecap sabalikna atau lawan kata. Contoh di sini, antonim begang, lintuh. Kebalikan atau lawan kata dari kurus adalah gemuk. Jadi ingat, kalau antonim adalah kebalikannya atau lawan katanya, kalau sinonim adalah persamaan kata. Nah, anak-anak, ini ada contoh antonim yang lainnya. Antonim sulit gampang, antonim sulit lawan kata sulit mudah, antonim hade goreng lawan kata bagus jelek, antonim bersih kalotor lawan kata bersih kotor, antonim panjang pondok lawan kata panjang pendek, antonim gede leutik lawan kata besar kecil, antonim pinter bodoh lawan kata pandai bodoh, antonim getol males lawan kata rajin malas, antonim sedih gembira lawan kata sedih gembira, antonim beunghar malarat lawan kata kaya miskin, antonim cerik seri lawan kata menangis tertawa. Ini adalah kecap babalikan atau antonim. Nah, baiklah anak-anak, ini contoh penulisan antonim dalam kalimat. Kalimat yang pertama, Irma awakna begang, Adi awakna lintuh. Irma badannya kurus, Adi badannya gemuk. Buruan mani bersih, buruan mani kalotor. Halaman sangat bersih, halaman sangat kotor. Soal matematika sulit, soal bahasa Indonesia gampang. Soal matematika sukar, soal bahasa Indonesia mudah. Ini adalah contoh kalimat yang menggunakan antonim begang, lintuh, bersih, kalotor, sulit, gampang. Nah, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami materi kecap sasaruaan atau sinonim dan kecap babalikan atau antonim. Pancen atau tugasnya anak-anak silakan membuat 3 kalimat dari sinonim. Calakan, daekan, dan gampang, serta membuat 3 kalimat dari antonim, males, gede, dan gembira. Nah, anak-anak bisa lihat contoh kalimat sinonimnya dan kalimat antonimnya yang ada pada video pembelajaran ini. Demikianlah materi hari ini yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya belajarnya meskipun anak-anak belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.